Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita sampai saat ini bisa beribadah kepada Allah dengan penuh semangat, dengan gembira. Begitu juga kita dalam menghadapi bulan Ramadan, kita tingkatkan ibadah kita, semangat kita, keikhlasan kita. Mari kita bersemangat ria, bercapek-capek ya untuk menjalankan ibadah, tidak apa-apa, karena itulah ya di bulan Ramadan harus lebih dalam beribadahnya ya, sehingga meskipun capek justru kita merasa nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menangi bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, penuh ampunan, dan juga insya Allah panenan pahala mengenai segala kebajikan yang dilakukan di bulan ini. Bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah dalam hari yang kedua Ramadan ini kita diberi kesehatan. Semoga selalu diberi semangat iman, semangat Islam, hingga kita bisa mampu melaksanakan amalan Ramadan ini dengan imanan wahtisaban yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Ramadan, bulan istimewa, bagaikan setumpak tanah subur yang dapat menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman yang menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat, dan ia muncul setahun sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Wahai manusia, telah dinaungi untuk kamu sekalian oleh bulan yang mulia, yang penuh barokah, yang dalam bulan tersebut dijumpai satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Allah mewajibkan puasa selama bulan tersebut dan beribadah pada malam harinya sebagai amalan sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan itu dengan melakukan kebajikan adalah dia sebagai seorang yang telah menunaikan kewajiban fardu di bulan-bulan lainnya. Dan barang siapa yang menunaikan satu fardu di bulan Ramadan ini adalah dia sebagai seorang yang telah menunaikan 70 buah fardu pada bulan-bulan yang lain." Bismillahirrahmanirrahim. Ahbirni bi amalin yudhilnil jannah qala ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahim. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amal perbuatan apa yang dapat memasukkan aku ke surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, dan menyambung silaturahim." Adapun 12 golongan orang yang didoakan malaikat adalah: yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci, artinya sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang duduk menunggu waktu datangnya sholat selama dia dalam keadaan sudah bersuci. Yang ketiga, orang yang berada pada shaf terdepan pada saat sholat berjamaah. Yang keempat, orang yang menyambung shaf sholat berjamaah pada saat sholat berjamaah, tidak membiarkan ada shaf yang kosong. Yang kelima, mengucap amin pada saat imam sholat membacakan
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selama ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat. Yang keempat, orang yang duduk di tempat sholat setelah melaksanakan sholat, dalam arti senantiasa berzikir. Yang ketujuh, orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya. Yang kesembilan, orang-orang yang berinfak atau bersedekah. 10, orang yang sedang melaksanakan sahur, baik itu pada puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang 11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. 12, orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu yang kami hormati dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini 1 Ramadan 1443 Hijriah kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan iman dan memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita. Semoga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan tahun ini dengan sempurna. Ibu-ibu yang kami hormati, Allah menghadirkan bulan yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan yang selalu dinanti dan dirindukan oleh umat muslim seluruh dunia. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, kemuliaan salah satunya diperintahkannya ibadah puasa wajib sebulan penuh selama bulan Ramadan. Oleh sebab itu, umat muslim dengan sungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan ibadah-ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain yang dituntunkannya baik sunnah maupun wajib. Ada banyak keutamaan yang dimiliki pada bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah bulan penuh pengampunan dan keberkahan. Bulan penuh pengampunan sebuah momen yang paling baik bagi umat muslim karena akan saling berlomba untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Oleh karenanya, bulan Ramadan menjadi bulan yang suci. Tolabul ilmi. Ada 3 hadis yang memotivasi saya untuk terus belajar. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim dan Ahmad, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Dan hadis yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ada satu ungkapan ulama salaf terdahulu yang sangat memotivasi saya, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak buayan hingga liang lahat. Ketiga hadis tersebut dan ungkapan ulama salaf tersebut sangat memotivasi saya, dan semoga bisa memotivasi ibu-ibu semuanya untuk terus belajar walaupun kita sudah berumur. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bulan Ramadan tahun ini, marilah kita jadikan momentum untuk segera belajar dan terus semangat dalam belajar, istiqomah dalam belajar hingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan sedang belajar. Firman Allah surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina
illa khosaro. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Ibu-ibu, sudah jelas firman Allah bahwa Al-Quran menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, marilah kita untuk berusaha meningkatkan membaca Al-Quran, yang insya Allah Al-Quran akan menjadi teman kita. Itulah dunia. Dunia ini adalah tempat di mana sehari membuatmu gembira, di mana lagi juga akan membuatmu menangis. Di saat kita diuji sakit, di saat engkau gundah karena memikirkan hutang yang bertumpuk, kemudian juga saat diuji ditinggalnya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran surat At-Taubah ayat 40. Seorang muslim yang bertauhid, selama dahimu menempel di tanah, jangan takut apapun. Wahai saudaraku, ingatlah ini. Sesungguhnya jarak antara masalahmu dan jalan keluar seperti jarak antara dahimu dengan tanah. Jadi apa, sangat dekat sekali. Setiap ada permasalahan, setiap ada musibah, setiap ada ujian, Allah sudah menyediakan solusi-solusi di depanmu. Maka solusinya adalah berbanyak sujud, berbanyak sholat. Karena sholat di situ adalah waktunya kita munajat kepada Allah. Waktunya kita memohon langsung kepada Allah. Insya Allah di situ Allah akan memudahkan segala. Golongan orang yang tidak tersentuh api neraka, yang pertama adalah hayyin. Hayyin adalah orang yang tidak mudah memaki dan tidak mudah melaknat. Orang ini jarang menghina, melecehkan, bahkan membuli orang lain, karena dia tahu dalam hatinya bahwa membuli atau menghina, melecehkan orang lain adalah salah satu sifat yang tidak baik. Kedua adalah layyin. Layyin adalah orang yang punya sifat lemah lembut. Dia memudahkan urusan orang lain. Dia selalu menginginkan kebaikan kepada orang lain. Dia mempunyai sifat yang ramah, sopan dan santun kepada orang lain. Sifat yang ketiga adalah karib. Karib adalah orang yang gampang, mudah diajak bicara, menyenangkan ketika diajak bicara kepada orang lain. Dia mempunyai wajhun malihun, wajah yang berseri-seri. Setiap ketemu dengan orang lain, dia akan menampakkan wajah yang bahagia, wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Golongan yang keempat adalah sahal. Sahal adalah mempermudah urusan orang lain. Dia akan senantiasa siap membantu kekurangan ataupun orang yang akan memerlukan bantuan kepadanya. Demikian. Video pembagian sembako. Mudah-mudahan semuanya sehat, barokah, dan bisa beribadah dengan full di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Ini adalah kegiatan di Ranting Muhammadiyah Desa Lengkong. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai warga Asia sejati, sadarlah kewajiban suci membina harkat kaum wanita, mencari tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah
nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah pagi matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Islam pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati.